Mari silakan duduk Pak. Mari masuk ya. Silakan duduk Pak. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. David Kristianta. Saya dokter yang pada pagi hari ini bertugas di poliklinik ini. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu Pak, nama beserta dengan tempat tanggal lahir. Nama saya Hazik. Nama lahir saya 26 April tahun 72. Oke. Berarti kalau saya ulangi, Bapak Hazik lahir pada tanggal 26 April tahun 1972 ya Pak. Baik Pak, jadi maksud pertemuan kita pada pagi hari ini di Poliklinik Rumah Sakit Mawar, ya lebih kurang selama 15 sampai dengan 20 menit ke depan, kita akan melaksanakan kegiatan yang sudah kita jadwalkan sebelumnya ya Pak. Di mana pada pagi hari ini kita akan melakukan kontrol dan juga pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Bapak. Sebelumnya saya juga sudah merujuk Bapak untuk melakukan tes putung, yaitu salah satu tes yang digunakan untuk melihat situasi kondisi Bapak, dan juga kita akan mengevaluasi Pak bagaimana pemberian obat-obatan yang sudah Bapak konsumsi. Bagaimana Pak, sampai sekarang kira-kira apa yang masih Bapak rasakan sudah pengobatan kita terakhir? Itu sih dok, batuk gitu. Terus saya rasa masih sama-sama aja sih sama yang terakhir. Baik, berarti Bapak masih batuk-batuk ya Pak. Jika boleh tahu, batuknya Pak apakah batuk kering, atau batuk berdahak, atau batuk berdahak yang sampai mengeluarkan darah, atau batuk yang bagaimana Pak? Ya Pak, berdahak, dan benar kata dokter juga, saya juga sempat berdarah gitu sih. Kira-kira sudah berapa lama Pak batuk berdarah ini? Sudah 3 minggu. Baik, berarti lebih kurang sudah selama 3 minggu Bapak mengalami batuk berdahak yang mengeluarkan darah ya Pak. Kira-kira apakah ada gejala-gejala ataupun tanda-tanda lain yang Bapak rasakan? Mungkin pas ini dok, pas malam tuh saya ngerasa demam gitu, terus juga menggigil, terus sama berkeringat sih. Terus juga kalau batuk sama ngomong tuh sakit tuh rasanya. Baik Bapak Hazik, berarti Bapak di samping batuk-batuk tersebut, Bapak demam, menggigil, kemudian juga merasakan rasa sakit ya Pak ketika Bapak batuk dan juga bersin. Kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira bagaimana konsumsi obat yang sudah saya berikan? Apakah obatnya habis Pak? Habis tuh. Habis, dan tapi saya nggak ngerasa ada perubahan banget sih dok setelah konsumsi itu. Kira-kira penyakit apa ya? Baik Pak, jadi berdasarkan tanda-tanda penyakit dan juga gejala-gejala yang tadi Bapak sampaikan, Bapak menderita penyakit yang cukup serius Pak. Serius? Ya gimana dok? Ya, penyakit yang cukup serius ini maksudnya adalah penyakit yang mana kalau Bapak mendapatkan perawatan butuh jangka waktu yang cukup panjang Pak. Memangnya penyakit apa dok? Jadi begini Bapak Hazik, berdasarkan diagnosis dan juga hasil tes putung yang sudah saya dapatkan, Bapak positif menderita penyakit TBC Pak. Gimana ya dok? Yang saya tahu TBC itu mematikan. Gimana anak sama istri saya dok? Kayak gini. Saya bisa memahami dan juga merasakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Saya turut prihatin Pak dengan penyakit yang Bapak alami. Akan tetapi tenang saja Pak. Penyakit ini merupakan penyakit yang bisa disembuhkan apabila mendapatkan pengobatan yang tepat Pak. Bapak jangan takut Pak. Kita akan coba untuk obati penyakit TBC ini bersama-sama. Sebelumnya Pak, kalau saya boleh tahu, apakah Bapak sudah tahu apa itu penyakit TBC?
Belum sih dok, baru tadi saya taunya mematikan aja sih. Baik Bapak, saya izin menjelaskan ya Pak. Jadi penyakit TBC itu merupakan salah satu penyakit yang terjadi karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri Pak. Jadi dalam paru-paru Bapak itu ada bakteri, salah satu bakteri yang menyebabkan penyakit TBC ini sendiri. Itu karena makanan kah atau karena apa? Jadi Pak, untuk penyakit TBC ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh karena interaksi Bapak secara langsung dengan orang yang pernah menderita TBC. Baik itu batuk, baik itu bersin. Maka dari itu Pak, tadi seperti yang Bapak sampaikan, gejala-gejala yang dirasakan adalah yang berkaitan dengan pernafasan, batuk berdahak, kemudian merasa sulit untuk batuk dan juga bersin, merasa agak sakit, demam dan menggigil. Berarti nular ya dok? Iya betul, penyakit ini menular Pak. Kalau istri sama anak saya bisa juga dok? Ya Bapak, kalau Bapak tinggal satu rumah dengan istri dan juga anak Bapak, bisa jadi mengalami penularan seperti itu Pak. Maka dari itu, saya secara personal merekomendasikan istri dan juga anak-anak Bapak untuk dibawa ke sini untuk kita coba tes juga Pak, tes putum, apakah positif TBC atau tidak. Oke, nanti saya suruh mereka buat periksa. Terus tadi dokter bilang bisa sembuh ya? Itu gimana? Ya betul, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, penyakit ini bisa sembuh Pak. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya memberikan beberapa alternatif kepada Bapak untuk penyembuhan penyakit ini. Bapak, untuk alternatif pertama, Bapak bisa dirawat secara intensif selama beberapa bulan Bapak di klinik ataupun rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang intensif Pak untuk penyakit Bapak. Akan tetapi mungkin kalau misal Bapak dirawat selama beberapa bulan, Bapak harus berhenti bekerja, kemudian juga tidak bisa berinteraksi bersama dengan anak dan juga istri Bapak. Atau alternatif lain yang mungkin bisa saya berikan ya Pak, adalah Bapak menjalani rawat jalan. Nah, untuk rawat jalan ini cukup memakan waktu yang cukup lama, yaitu hampir sekitar 1 tahun. Akan tetapi Bapak tidak perlu berhenti bekerja, dan juga Bapak masih bisa berinteraksi dan bertemu dengan anggota keluarga meskipun harus dibatasi. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri, Bapak pengen memilih rawat yang mana Pak? Apakah rawat intensif atau mau rawat jalan saja Pak? Kalau rawat intensif itu kayaknya nggak bisa sih dok. Saya juga harus kerja. Kalau saya nggak kerja nanti anak istri saya nggak bisa makan. Juga tabungan saya juga udah tipis. Kayaknya saya milih rawat jalan aja sih. Baik, berarti Bapak memilih rawat jalan ya Pak. Dan nanti jika Bapak melakukan rawat jalan Pak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana mungkin nanti saya akan terus-menerus untuk meresepkan obat bagi Bapak secara rutin, dan nanti ada obat-obatan yang harus Bapak konsumsi. Kemudian juga Bapak harus datang untuk konsultasi secara rutin setiap bulannya ya Bapak, untuk melihat bagaimana perkembangan daripada penyakit Bapak. Dan Bapak juga harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya Bapak. Jadi harus senantiasa untuk menjaga kebersihan diri, dan juga nanti ketika Bapak berinteraksi dengan orang-orang, Bapak kalau bisa menggunakan masker, karena takutnya ini menular kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Untuk alat makan dan juga berbagai alat-alat lainnya mungkin bisa dipisahkan ya Pak dari anggota keluarga, supaya anggota keluarga tidak tertular. Baik, berarti Bapak memilih rawat jalan ya Bapak Hazik, apakah betul Pak? Ya, rawat jalan aja dok. Ya, baik. Berarti Bapak memilih rawat jalan. Kira-kira Pak, sejauh ini berkaitan dengan penyakit yang Bapak derita, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Pak? Mungkin itu aja sih dok. Baik, berarti sudah jelas ya Pak. Kira-kira apakah boleh diulangi kembali apa saja yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini secara khusus berkaitan dengan penyakit Bapak? Jadi TBC itu bisa ada gejalanya, gejala batuk berdahak, terus juga yang mengeluarkan darah, terus juga sakit saat bernapas atau bicara kan. Terus bisa disembuhkan dengan rawat intensif
ataupun rawat jalan. Mungkin itu. Baik, Bapak, apa yang Bapak sampaikan sudah betul. Kira-kira di akhir sesi konsultasi kita pada pagi hari ini, apakah ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Mungkin udah cukup. Baik, jika memang Bapak rasa sudah cukup, nanti saya akan menjadwalkan Bapak untuk melaksanakan konsultasi pada tanggal 9 Desember ya Pak, lebih kurang 1 bulan lagi. Nah, nanti kita akan bertemu kembali, dan juga saya akan meresepkan obat-obatan untuk Bapak konsumsi secara rutin. Jangan lupa ya Pak, untuk diperhatikan cara pakai dan juga berapa kali minum per harinya. Mungkin itu Pak kira-kira yang bisa nanti saya lakukan dan juga saya bantu. Baik, terima kasih ya dok. Sama-sama Pak, pokoknya Bapak tenang saja. Kita akan usahakan semaksimal mungkin bersama-sama untuk melawan penyakit ini. Saya akan membantu dan juga mendampingi Bapak selama masa perawatan ini. Jadi jikalau ada hal-hal mungkin batuknya semakin parah ataupun Bapak mengalami keluhan-keluhan lain, Bapak nanti jangan sungkan-sungkan untuk datang ke klinik atau nanti untuk menghubungi saya secara personal. Saya siap untuk membantu kok Pak. Baik, terima kasih Dr. David atas dukungannya. Dengan senang hati Bapak, berarti kalau seperti itu saya akhiri sesi konsultasi kita pada pagi hari ini. Semoga segera lekas sembuh ya Pak. Amin, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik Pak, mari saya antar keluar Pak. Semoga lekas sehat ya Pak. Ya, terima kasih dok.